Satu demi satu, mayat-mayat itu mulai bertransformasi menjadi kerangka undead yang siap menerjang ke arah musuh. Dengan penuh ambisi, dia menginstruksikan Karl untuk mengubah semua mayat menjadi tentara undead yang tangguh. Mari kita bersenang-senang dalam pertempuran ini. Serunya dengan semangat yang menggelora. Di sampingnya, Yusu merasakan ketegangan yang mendalam akibat pertempuran yang berlangsung sengit melawan pasukan goblin. Namun, sayangnya, jumlah goblin yang terlalu banyak membuatnya merasa semakin tertekan. Ketika fokusnya mulai teralihkan oleh keributan di sekelilingnya, tiba-tiba seorang goblin melancarkan serangan dari belakang. Tanpa ada waktu untuk bereaksi, Yusu langsung berteriak kesakitan akibat serangan yang mendadak tersebut. Saat ini dia memikirkan desa yang dibantai oleh kekuatan misterius. Rasa sakit ini tidak ada bandingannya. Namun saat ini kekuatan fisik Yusu jelas telah mencapai batasnya. Dan dia tiba-tiba jatuh berlutut di saat yang sama. Tubuhnya terguncang. Cha Chengyu di belakangnya juga bertarung dengan pasukan goblin. Orang biasa di tingkat pertama bisa meledak dengan kekuatan yang begitu kuat. Inilah sebabnya dia bersedia mengikuti Cha Chengyu dan bekerja keras untuk naik ke puncak menara, balas dendam klan hantu. Detik berikutnya, soaring goblin menyelinap ke arah Yusu lagi. Saat dia hendak meledakkan kepalanya, sambaran petir tiba-tiba menyambar, menghancurkan goblin tersebut hingga berkeping-keping. Paman Karl yang tampan dan perkasalah yang menyelamatkannya. Apakah kamu baik-baik saja? Gadis kecil itu baik-baik saja. Saat pamannya mengatakan ini, dia menguatkan dirinya dan bersiap untuk melawan. Melihat ini, Karl berpikir, gadis kecil ini benar-benar gigih. Tapi tiba-tiba Yusu bertanya, "Kenapa kamu menyelamatkanku? Tidak ada yang membantu saya sejak lantai 100. Apa tujuan Anda membantu saya?" Yusu selalu percaya bahwa orang yang membantunya pasti ingin mendapatkan sesuatu darinya. Tidak ada alasan. Aku hanya menuruti perintah idiom untuk melindungimu dari kematian. Kepedulian Cha Chengyu membuat Yusu merasa bersyukur dari lubuk hatinya dan bersumpah akan melakukan yang terbaik untuk membalas kebaikan ini di masa depan. Setelah mengatakan itu, dada Yusu mulai bersinar dan detik berikutnya dia mengeluarkan topeng hantu dengan cahaya hantu dari lengannya dan menaruhnya di wajahnya. Tiba-tiba, kekuatan Yusu meningkat secara eksponensial. Cha Chengyu yang sedang bertarung tiba-tiba merasakan kekuatan ini. Pada saat ini, Yusu sepertinya telah berubah terbunuh dan terluka. Seperti binatang buas yang menginginkan pertempuran haus darah, ia bergegas menuju pasukan goblin. Adegan ini dilihat oleh Cha Chengyu di samping, dan itu semakin menegaskan dugaannya. Benar saja, kekuatan misterius menyerang desa Yusu hanya untuk menangkapnya. Rahasia apa yang dia sembunyikan di dalam dirinya, lebih baik tidak memberitahunya untuk saat ini, pertempuran akan segera berakhir. Hanya tersisa 1 menit, dan portal secara bertahap menjadi lebih kecil. Dengan kematian goblin terakhir, portal itu tertutup sepenuhnya, mengakhiri gelombang monster ini. Pada momen yang krusial ini, sistem mengingatkan Yusu untuk memberi selamat pada dirinya sendiri karena berhasil memblokir serangan monster tersebut. Namun, saat ini, Yusu telah menghabiskan seluruh tenaganya dan hampir tak mampu berdiri lagi. Tiba-tiba, sebuah telapak tangan yang kuat menopangnya. "Apakah kau baik-baik saja?" Suara yang menenangkan mengalir ke telinganya. "Kau tidak boleh menggunakan kemampuan itu dalam situasi seperti ini," cetus sosok yang mengulurkan tangan. Ungkapan tersebut membuat Yusu tersipu dan merasa sangat malu. Dengan cepat, ia berbalik dan buru-buru membuka sistemnya. Siapapun yang menyumbang 123 poin untuk menghapus bilah status akan menerima hadiah, bunyi pengumuman dalam sistem. Di sisi lain, Chengyu tersenyum jahat, merasakan gelagat kemenangan. Bagus sekali. Sekarang saatnya untuk menyelesaikan masalah ini dengan tuntas. Setelah serangan besar pasukan goblin berakhir, jumlah yang terbunuh mencapai lebih dari 2.500 goblin. Keheningan menggelayuti medan pertempuran, menandakan bahwa pertarungan belum sepenuhnya berakhir. Sistem mengumumkan bahwa setelah mencapai pencapaian sebagai pembunuh goblin, semua atribut Yusu akan meningkat sebesar 5 poin, dan ia akan menerima tambahan 5.000 poin prestasi. Meskipun peningkatan atribut tersebut terlihat kecil, penghargaan dari pencapaian ini sangat berharga untuk masa depan. Selama Yusu terus mengasah berbagai keterampilan, efek dari nilai tersebut akan semakin besar ketika didapatkan. Tentu saja,
Hadiah ini adalah sesuatu yang pantas untuk diraih setelah membunuh monster. Di sisi lain, Carl mengungkapkan bahwa sebagai makhluk undead, dia tidak dapat menggunakan transformasinya untuk menawarkan bagian dari hadiah tersebut. Mengetahui hal ini, Yusu merasa tidak memiliki pilihan lain selain menyerahkan bagiannya dari hadiah yang diperoleh. Dengan rasa campur aduk dalam hati, ia berusaha menerima situasi tersebut, memahami bahwa kerjasama dan saling mendukung adalah kunci untuk terus maju dalam perjalanan mereka. Setelah mengatakan itu, mata Yusu langsung menjadi serius. Detik berikutnya, dia membuka ruang di tubuhnya dan mengeluarkan topeng hantu langsung dari ruang di tubuhnya. Aku akan memberimu topeng hantuku. Carl berseru saat ini bahwa dia sebenarnya bersedia menyerahkan topeng hantu miliknya kepada orang asing. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah satu-satunya hadiah yang mereka berikan kepada pasangannya ketika mereka melamar. Dan itu adalah inti dari kekuatan klan hantu. Cha Cheng-yu yang tampak bingung mengajukan pertanyaan, "Mengapa kamu harus memberiku topeng ini?" "Begini," jawab Yusu dengan sungguh-sungguh. "Dengan cara ini, kamu akan percaya bahwa aku tidak akan mengkhianatimu. Dan sekaligus, ini adalah bentuk balas budi atas kebaikanmu yang telah menyelamatkan hidupku." Namun, Cha Cheng-yu terlihat meragukan. "Topeng ini sangat berharga. Apakah kamu memiliki tujuan lain?" Saat itu, Yusu mulai berbicara perlahan, menggenggam emosi yang mendalam. "Sebenarnya, aku ingin balas dendam. Mungkin aku belum menjelaskannya dengan jelas sebelumnya. Desaku telah terbakar habis. Awalnya, aku berencana mencari yang selamat. Tapi sejauh ini, aku belum menemukan siapapun." Yusu menatap jauh ke depan, seolah mengingat kenangan yang kelam. Dengan kata lain, aku mungkin adalah satu-satunya anggota suku hantu yang tersisa di dunia ini. Sebagai satu-satunya yang masih ada, aku merasa berkewajiban untuk membalaskan dendam terhadap anggota sukuku yang telah meninggal. Dengan itu, aku mohon padamu untuk membawaku bersamamu, ujar Yusu dengan penuh harapan. Cheng-yu terdiam sejenak, merenungkan kata-kata gadis itu yang ternyata mirip dengan dirinya. "Baiklah, aku berjanji, kecuali jika kamu ingin mati, jangan pernah berpikir untuk mengkhianatiku." Jawabnya tegas, meneguhkan komitmennya. "Oh ya, topeng hantu ini adalah milik keluarga hantu. Aku tidak perlu meminta persetujuan idiom Jiance untuk hal ini," sambungnya. Situasi ini membuat Yusu tersenyum dengan ceria, layaknya seorang anak kecil. "Terima kasih saudaraku," katanya memanggil Cheng-yu dengan sebutan yang menandakan kedekatan mereka. Saat Yusu memanggilnya saudara, wajah Cheng-yu tiba-tiba berubah ekspresinya seolah terkejut dan bingung. Namun, seketika itu juga, dia melemparkan 3 kristal hadiah ke udara. Kristal-kristal tersebut pecah dalam sekejap dan berubah menjadi 3 perhiasan yang memancarkan cahaya. Satu perhiasan muncul sebagai cincin ajaib dengan kekuatan sihir yang ditingkatkan 5. Sementara 2 perhiasan lainnya memiliki kemampuan yang berbeda. Satu mengurangi pengeluaran kekuatan sihir sebesar 10%, dan yang lainnya mengurangi pengeluaran kekuatan sihir sebesar 15%. Semua hadiah ini akan sangat berguna dalam perjalanan mereka ke depan. Pengurangan 20% dalam konsumsi kekuatan sihir dari kalung ini ditambah dengan peningkatan 5 poin sihir. Tidaklah buruk, pikir Yusu sambil mengagumi perhiasan yang baru saja dia terima. Sekarang, jika aku mengenakan perhiasan ini satu persatu, itu akan meningkatkan kualitas dan kuantitas monster yang bisa kupanggil hingga setengahnya. Ini akan sangat membantu untuk memberi makan keluarga ini. Dia teringat akan tugasnya yang belum selesai. Berapa lama aku berniat diam di sini? Gumamnya pada diri sendiri. "Bun, sepertinya kamu sudah lupa tentang hadiah yang kamu sebutkan sebelumnya, bukan?" Mendengar itu, Bun menggelengkan kepala dengan sedikit bingung. "Aku ingin pindah tempat untuk mendiskusikan beberapa hal. Aku bisa melakukannya di sini. Tapi jangan pernah mencoba melarikan diri dari iblis kematian." "Kau tidak perlu mendesakku," jawab Bun, suara tegasnya menggema. "Atau aku akan membuatmu meledak ke langit dengan energi iblis yang agung dalam sekejap." Suasana semakin tegang, dan ketidakpastian menggelayuti percakapan mereka. Kemudian, sebuah cincin tengkorak yang memancarkan aura setan muncul di atas meja. Sepertinya 3 keping emas yang dibutuhkan untuk menikahi seorang istri di masa depan telah dibeli sekaligus hari ini, serta matanya melebar. Kali ini,
Karl dan Yusu di samping juga bertanya dengan bingung. Apakah ada yang salah dengan kakaknya? Cincin ini sebenarnya kaya akan energi iblis. Ini adalah item eksklusif dari klan iblis, salah satu dari 4 keluarga kerajaan. Ini adalah kekuatan kekerasan yang dimiliki oleh sumber daya sihir tingkat tinggi menjadi budak klan iblis. Bahkan jika Anda mendapatkan sedikit perbedaan, perbedaannya akan sangat jelas. Cincin ini meningkatkan energi iblis seseorang sebanyak 10 poin sekaligus, yang merupakan lompatan kualitatif, ujar Demon Bun sambil melambaikan tangannya dengan ramah untuk berjabat tangan dan berdamai. Cha Cheng-yu juga berkata dengan sigap bahwa karena dia memberiku hal yang begitu baik, dia tidak akan lagi peduli dengan kenakalan sebelumnya. Pada saat ini, Baal, puncak dari segala kejahatan, sedang gemetar. Dengan Bon, saya sepenuhnya meninggalkan Baal. Cha Cheng-yu berkata, apakah kamu ingin berhubungan seks tanpa bayaran? Karl juga berada di sela-sela, terus-menerus menyuarakan kemarahan. Sungguh anak yang baik, beraninya kau memeras iblis. Layar bar yang terlihat bingung dan kewalahan, lalu mengobrak-abrik lemari pakaian, dan kolong tempat tidurnya. Kamu ingin mengikutiku sepanjang waktu. Tunjukkan ketulusanmu. Layar bar berpikir sejenak, lalu mengambil keputusan. Lalu berkata bahwa dia akan memberikan tugas kepada Cha Cheng-yu. Cha Cheng-yu tampak kaget mendengar tugas itu. Bar kemudian memastikan bahwa dia akan mengeluarkan tugas. Karl berkata, misi yang diberikan iblis sungguh luar biasa. Bocah, kamu harus memanfaatkan kesempatan itu. Baiklah Bar, karena kamu begitu tulus, aku akan membuat pengecualian dan berjanji padamu sekali. Tetapi Cha Cheng-yu yang tidak tahu malu mengatakan bahwa dia harus memilih sendiri buku rahasia itu. Karena jika dia gagal, dia harus memberikan layar percobaan tertinggi. Layar menyetujui permintaan Cha Cheng-yu. Sambil tersenyum Yusu bertanya, saudaraku, apa rencana kita selanjutnya? Tentu saja, biarkan Karl menangkap pria bernama Eko. Kyle telah mengirim tentara undead untuk mengikutinya. Oke, kalau begitu aku pergi dulu. Yusu, ayo istirahat dulu, ngobrol, dan ngomong-ngomong. Ceritakan tentang topeng klan hantumu. Kemudian Yusu bercerita sambil berjalan. Faktanya, itu bukan apa-apa. Terus terang, ini adalah cara untuk membangkitkan kemampuan hantu tuannya. Kemampuan hantu khusus mengacu pada mantra dan kekuatan supernatural, dan mereka juga dapat menggunakan kekuatan supernatural untuk meramalkan masa depan. Kemampuan ini disebut Predictive Journey dan Sagging Island. Mungkin lebih baik jika Anda bisa memilih kemampuan tipe tempur. Saudaraku, kamu agak meremehkan kemampuan prediksi. Dahulu, orang asing memberikan hal-hal baik kepada para tetua suku dan meminta mereka meramal masa depan. Mereka sangat cemas akan masa depan dan selalu ingin mengubah nasib mereka dengan cara ini. Cha Cheng-yu terkekeh. Itu hanya takhayul, bukankah lebih langsung mengandalkan kekuatan sendiri untuk berubah? Yusu berbalik dan menutup matanya dan berkata, bagus sekali, sepertinya kemampuanku sangat cocok untukmu, saudara. Cha Cheng-yu bertanya dengan ragu, kenapa? Karena kemampuan saya adalah prediksi pertempuran, yaitu prediksi hanya untuk kedua sisi pertempuran. Apakah menurut saudara saya berguna sekarang? Begitu dia selesai berbicara, Cha Cheng-yu melangkah maju dan memeluk Yusu erat-erat. Yusu tidak bisa bereaksi untuk sesaat, tapi Cha Cheng-yu berkata bahwa kemampuan ini sungguh sempurna. Saat ini, wajah Yusu memerah. Entah dia seorang pendekar pedang, pemburu, pembunuh, atau penombak, dia masih mampu bertarung melawan 9 bintang yang saat ini ada di langit. Setelah mengatakan itu, dia memeluk Yusu lebih erat. Terima kasih banyak. Bar dan iblis rubah berekor 9 di samping juga sedang memakan gua Bar. Kamu mengintip, cepat pergi. Cha Cheng-yu menyentuh bagian belakang kepalanya. Maafkan aku sedikit kurang sehat tadi. Yusu berkata, tidak apa-apa. Aku sangat senang bisa membantumu. Aku pasti akan membalas budimu dengan baik dan membantumu membalas dendam. Terima kasih banyak kakak, jadi aku akan merepotkanmu. Adegan berbalik dan Karl terlihat memegang pipi ekologi. Berhentilah meronta, pasanganmu telah meninggalkanmu. Ikuti aku untuk menemui pemiliknya.
Sungguh, orang itu tidak tahu betapa merepotkannya menangkap jiwa orang hidup. Lalu, kenapa dia belum datang? Begitu mereka selesai berbicara, Yusu dan Cheng Yu muncul di belakang Karl. Melihat mereka, Karl langsung menyuarakan kemarahannya. "Kenapa kamu datang ke sini?" Orang ini terus berusaha melarikan diri. Dengan tenang, Cheng Yu mulai mencabut pedang panjangnya secara perlahan. "Karl, lepaskan dia dulu," katanya sambil mengarahkan pedangnya ke arah pohon besar di dekatnya. Dengan sekali gerakan, pedang itu menusuk jauh ke dalam batang pohon. "Ini pedangmu," lanjutnya. "Kamu boleh mengambilnya, tapi kamu harus memilih terlebih dahulu bagaimana caranya. Ambil dari tanganmu atau masukkan ke dalam tubuhmu. Itu tergantung pada bagaimana kamu menjawab pertanyaanku." Dengan tatapan serius, Cheng Yu bertanya, "Sekarang beritahu aku semua informasi tentang menelan cahaya putih." Ekspresi ngeri mulai tampak di wajah mereka satu persatu. Melihat dia yang pergi dengan panik, Karl bertanya dengan ragu, "Apakah semuanya baik-baik saja?" "Tak masalah, aku sudah lama menyerahkannya," jawab Yusu dengan tegas. "Bagaimanapun, aku berencana untuk menghancurkan semua guild di bawah bendera suci satu persatu, mengalahkan mereka sepenuhnya, dan mengubah mereka menjadi landasan guild yang bersaudara dalam perjuangan untuk bertahan hidup." Namun Yusu melanjutkan, "Hal pertama yang harus kita lakukan sekarang adalah menyelesaikan misi utusan yang dikeluarkan oleh Bar." Dengan semangat yang menggebu, mereka bertiga bersiap untuk memasuki Menara Tuhan, tujuan berikutnya dalam perjalanan mereka. Di lantai 2, ketika mereka melihat 3 orang datang, semua orang yang hadir berseru, "Topeng hantu legendaris macam apa itu?" Universitas Yidan dengan ragu bertanya, "Siapa nama Anda? Apakah ada serikat pekerja?" Cha Cheng Yu tidak mau mengungkapkan nama aslinya. Setelah itu, mereka bertiga memasuki lantai 2 Menara Dewa dari portal dan masing-masing membunuh 10 goblin dan 10 prajurit goblin untuk memasuki lantai 3. Misi ini terlalu sederhana. Tidak ada tantangan sama sekali. Saya serahkan misi ini kepada Anda. Ingatlah untuk menyalakan api. Saya akan melakukan percobaan dengan energi iblis. Jika Anda ingin melihatnya, pergilah dan bersenang-senanglah. Karl berkata, "Kamu licik sekali, tapi jangan gunakan senjata sihir ringan. Kamu harus menunggu aku kembali." Cha Cheng Yu melihat cincin senjata ajaib di tangannya, berharap kamu bisa memberiku kejutan yang tidak terduga. Setelah itu, dia bernyanyi dengan suara rendah. "4 keluarga kerajaan, tolong beri saya kekuatan klan iblis." Bola energi iblis hitam dan ungu terlihat melayang keluar dari ring. Pada saat ini, seorang goblin dengan lidah bengkak menyembul keluar. Ternyata si goblin ini tertarik pada kecantikan Yufu. Saat si goblin mendekat dengan mulut besarnya, ia khawatir tidak dapat menemukanmu. Anggap saja kelompok energi jahat ini akan datang dan pergi. Energi iblisnya terungkap, tetapi goblin cabul ini berhasil menghindari serangan yang diluncurkan. Bukan karena saudaraku, melainkan karena kemampuan menghindar orang ini. Serangan semacam itu bahkan tidak perlu mengenai sasaran untuk menciptakan dampak. Namun, segera setelah dia selesai berbicara, goblin itu berubah menjadi abu karena makhluk liar tingkat rendah tidak mampu menahan kekuatan dahsyat energi iblis. Hal berikutnya adalah kuncinya. Jika energi iblis disuntikkan ke dalam undead, lebih banyak makhluk baru akan terlahir. Namun, saat menggabungkan energi iblis dengan energi undead, rasa sakit yang menusuk tulang membuat Cha Cheng Yu tak berdaya. Roh undead tidak dapat menahan energi sihir yang begitu kuat, hampir runtuh di tengah penderitaan. Sepertinya nilai energi sihirnya terlalu tinggi, sehingga ia terpaksa menurunkan energi sihir dari 10 poin menjadi 1 poin. Dalam proses itu, prajurit undead yang hanya memiliki energi iblis pun lahir. Ras selain suku iblis mungkin tidak pernah menggunakan bentuk paling murni dari Demonic Kui. Karena itu, tidak banyak yang tahu bahwa Demonic Kui sebenarnya adalah kekuatan yang dapat dengan mudah dimanipulasi. Jika fusi ini dilakukan dengan tepat, prajurit undead yang berisi energi, iblis akan dikenal sebagai prajurit iblis. Dengan potensi ini, perjalanan ke dalam kegelapan baru saja dimulai. Cha Cheng Yu berkata bahwa namanya terdengar bagus, dan dia yakin layak menjadi muridku, Karl. Kerajinan ini memang menakjubkan. Cha Cheng Yu kemudian bertanya dengan nada putus asa, apakah dia harus terus-menerus menyuntikkan energi iblis di masa depan? Itu memang akan merepotkan. Belum tentu, mungkin aku sendiri tidak perlu memanggil undead. Cha Cheng Yu pun mengakui bahwa dia masih sedikit kurang mahir dalam memanggil undead.
"Hei," katanya, "sepertinya kamu akhirnya belajar untuk menghormati tuanmu. Biarkan aku menunjukkan kepadamu pemanggilan undead yang sejati." Detik berikutnya, hanya Karl yang terlihat energi undead yang tak terhitung, jumlahnya menyembur keluar dari tubuhnya. "Karl, cepat hentikan! Jiwamu akan hilang jika terus seperti ini," seru Cha Cheng-yu. Namun, Karl menjawab dengan percaya diri, "Nak, jangan khawatir. Segera suntikan energi iblis ke tubuhku. Jika berhasil, aku bisa langsung memanggil prajurit iblis itu dan semua akan mematuhi perintahku." Setelah mengatakan itu, 10 titik energi sihir disuntikan ke dalam tubuh Karl. Detik berikutnya, pilar ajaib muncul dari tanah tempat Karl berdiri, menjulang tinggi hingga ke langit. Yusu, yang berada di samping, terkejut dan bertanya, "Pak Karl, tidak akan ada yang buruk terjadi padanya, kan?" Cheng-yu tersenyum lebar dan berkata, "Jangan khawatir, tubuh lelaki tua ini kuat. Setelah aku menyelesaikan fusi, lihat bagaimana aku akan mengalahkanmu. Kamu tak akan bisa berharap untuk menang." Dia menambahkan, "Jika kemampuanmu bisa mengancamku, maka sudah terlambat bagiku untuk merasa bahagia." Sementara itu, perpaduan Karl dengan energi iblis mencapai tahap akhir, berubah menjadi pusaran energi dahsyat yang terus berputar dengan cepat. Seolah-olah ini adalah akhir dunia. Energi gelap menyelimuti Karl, menghantarkan aura iblis undead yang jauh lebih menakutkan dibanding sebelumnya. Perlahan, ia melangkah maju. Melihat perubahan itu, Cheng-yu hanya tersenyum tipis dan berkata, "Sukses, penyihir terkuatku, Karl." Namun, siapa sangka, Karl menjawab dengan perlahan, "Kamu telah membuat kesalahan besar kali ini. Muridku yang baik telah menciptakan penyihir iblis yang bahkan lebih kuat dari dirinya sendiri." Dengan lembut, dia mengangkat topeng hantunya, dan saat itu dia melanjutkan, "Saya hanya ingin menemukan lawan yang tangguh untuk menguji topeng hantu ini. Dan pada saat yang sama, saya ingin membuatmu melihat seperti apa Raja Undead yang sebenarnya." Akibat manipulasi ceroboh dari pria itu, dia secara tidak sengaja menciptakan penyihir iblis yang jauh lebih kuat dari dirinya. Siapa yang menyangka bahwa penyihir iblis yang seharusnya patuh ini malah ingin membunuh pria tersebut dan mengambil alih posisinya? Namun, di mata pria yang mengenakan topeng hantu, prajurit iblis yang dipanggil ini terlihat secepat siput, dan ia mampu menghancurkan mereka hanya dengan satu pukulan. Sebagai seorang penggemar ayam, seolah tidak percaya, anak anti tulang itu terpana saat melihat kehebatan tersebut. Dengan sekali gebrakan, dia meninju anak anti tulang itu hingga terlempar jauh. "Kamu," kata pria itu, "adalah penyihir iblis yang diciptakan oleh tanganku sendiri. Tetapi, mengapa kamu masih mematuhiku dengan penuh pengabdian? Kalau tidak, aku pasti akan membuat jiwamu hancur berkeping-keping," ancam Cheng-yu. Pada saat yang sama, Yusu berlari menuju Karl yang terjatuh setelah dipukul oleh Cheng-yu. "Tuan, apakah kamu baik-baik saja?" "Jangan khawatir, tubuh Pak Karl tidak akan terluka oleh tinjuku," jawab Cheng-yu sambil tersenyum. "Kamu benar-benar tahu bagaimana berpura-pura menjadi serigala ekor besar. Tentu saja, tinju orang biasa tidak akan merusak apapun, tetapi wajahmu masih terbakar sekarang." Melihat keadaan itu, Yusu bertanya dengan ragu, "Saudaraku, apakah kamu baru saja menggunakan kekuatan topeng?" "Ya," jawab Cheng-yu. "Ketika kamu mengenakan topeng, kamu akan merasakan bahwa segala sesuatu di sekelilingmu melambat, seolah-olah kamu adalah seorang seniman bela diri yang telah mencapai batas kemampuannya." "Saudaraku, dari apa yang kamu katakan, sepertinya ini adalah efek samping dari penggunaan kemampuan topeng yang tidak benar. Apa sebenarnya yang kamu maksud? Apa saja efek samping jika digunakan dengan salah? Dan bagaimana jika digunakan dengan benar?" tanya Cheng-yu dengan penuh rasa ingin tahu. Dengan perlahan, Yusu menjelaskan, "Perlambatan pergerakan musuh adalah hal yang paling mendasar. Kita harus bisa memprediksi langkah mereka selanjutnya untuk mendapatkan keuntungan." Cha Cheng-yu yang penuh semangat segera meraih lengan Yusu dan dengan cepat memberitahu saudaranya apa yang harus dilakukan untuk mencapai keadaan tersebut. "Jadi bagaimana caranya?" tanyanya antusias. Yousu menggeleng. "Saya tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Seolah-olah kemampuan ini bisa digunakan secara alami jika kita berada dalam kondisi yang tepat." Cha Cheng-yu terkekeh, seolah lupa bahwa Yusu adalah jenius di antara klan hantu. Bagi Yusu, kemampuan ini terasa sama alami dengan bernapas.
Tiba-tiba, rasa ingin tahunya muncul. Kakak, apakah kamu merasa pusing? Cha Cheng-yu menjawab dengan ketidakpedulian. Tidak. Kenapa memangnya? Aneh. Biasanya, hantu yang tidak terlatih pasti akan merasa pusing dan mual. Tapi kamu, kakakku yang manusia, tampak tidak merasakan tanda-tanda itu sama sekali. Itu karena aku tidak menggunakan kemampuan prekognisiku sama sekali, jawab Cheng-yu dengan ringan. Cheng-yu kemudian membelai lembut dahi Yusu. Terima kasih kali ini, jika bukan karena kamu, aku tak tahu seberapa bengkaknya orang ini. Senyumnya menunjukkan rasa syukur, mengingat betapa pentingnya dukungan Yusu dalam situasi sulit ini. Setelah berevolusi dari seorang ahli nujum menjadi penyihir iblis, kemampuan Karl meningkat 10 kali lipat. Namun, mengapa ia masih merasa kewalahan oleh anak ini? Yusu memandang lelaki tua malang itu dengan penuh rasa iba. Jangan bersedih, hiburnya lembut. Saat itu, Karl tampak seperti anak kecil berusia 3 tahun yang telah menemukan ibunya. Ia memeluk Yusu dan menangis dengan keras. Hidungnya meler dan air mata mengalir. Kamu tahu? Katanya dengan isak tangis. Hibur aku, lihat bocah itu. Yusu mengarahkan jarinya ke arah goblin tua di samping mereka. Sepertinya jumlah goblin yang kamu tangkap tidak terlalu banyak, katanya mencoba meringankan suasana. Karl dengan wajah sedih menatap Yusu seolah mengisyaratkan bahwa dia, seorang penyihir iblis yang perkasa, kini telah terjatuh ke dalam kondisi yang memalukan. Dalam amarah yang membara, Karl mengarahkan seluruh kemarahannya kepada goblin yang buta di depannya. Tanpa hambatan, mereka bertiga berhasil mencapai lantai 5 menara dewa, hanya untuk disambut oleh pemandangan mengejutkan. Sebuah goblin hijau tergantung terbalik di atas pohon. Yusu, yang sudah mengetahui apa yang akan terjadi, tidak merasa terkejut. Dalam sekejap, ia menghunus pedangnya dan memotong pinggang goblin itu. Dengan senyuman jahat menghiasi wajahnya, ia berkata, "Beraninya kamu menyelinap dan menyerang saudaraku tercinta, Brin." Goblin itu terkejut, keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Namun, sebelum ia bisa bereaksi, Karl sudah meluncurkan serangan yang menghancurkan, membuat goblin itu terlempar jauh. Dalam sekejap, situasi yang menegangkan berubah menjadi kekacauan, seolah-olah angin kencang menerpa menara itu. Namun saat itu juga, dia menyadari ada yang tidak beres dengan Yusu di sampingnya. Melihat Yusu tiba-tiba menyeringai dengan ekspresi jahat, bulu kuduk Karl berdiri. Dengan cepat Karl mengulurkan tangan dan bertanya, "Yusu, kamu baik-baik saja?" Dalam sekejap, Yusu tersadar. Mengapa saya memegang pedang dan tertawa? Pikirnya bingung. Tepat ketika Karl hendak melanjutkan pertanyaan, Cha Cheng-yu tiba-tiba berdiri. "Malam ini, aku sekali lagi akan menimbulkan gelombang binatang buas," serunya penuh semangat. Waktu serangan kelompok dibahas kembali, mengingat hari sebelum mereka memasuki lantai 5. Mereka sedang mendiskusikan rencana di sekitar api unggun, ketika Cha Cheng-yu dengan tiba-tiba berkata, "Aku sudah tahu cara memicu serangan kelompok binatang buas. Mengapa kita harus secara artifisial memicu gerombolan binatang untuk menyerang?" Tanya Karl. Cha Cheng-yu menjawab, "Itu benar. Di kehidupan sebelumnya, pada lantai 300 hingga 400, sebuah gua misterius terbuka di bumi, dan aku tidak sengaja menemukan metode untuk memicu gerombolan monster ini. Dalam area tengah serangan kelompok, jika kita terus menggunakan sihir untuk menyerang di pusatnya, itu dapat memicu serangan kelompok monster." Karl menimpali, "Anakmu pasti merasakan banyak manfaat dari cara ini," namun Cha Cheng-yu langsung menyangkalnya. Monster di atas lantai 300 tidak bisa dianggap sepele seperti goblin. Bahkan 4 keluarga kerajaan saja tidak dapat menghadapi serangan kelompok dari gelombang monster tersebut. Mereka menyerang secara bersamaan untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Pada saat yang sama, semua orang di lantai 4 menara mulai merasakan getaran di udara. "Apakah gelombang binatang ini disebabkan oleh seseorang di lantai pertama?" tanya salah satu dari mereka. Ketika mereka melihat segerombolan goblin bergegas menuju arah mereka, seorang lainnya berteriak, "Ya Tuhan, cepat lari!" Di desa, mereka segera menyadari bahwa serangan gelombang binatang buas sedang terjadi. Namun, para goblin di lantai 4 bukanlah musuh yang bisa dipandang sebelah mata. Mereka menggunakan sumpitan beracun untuk menembakkan penyengat beracun menuju orang-orang yang melarikan diri. Penyengat tersebut memiliki efek melumpuhkan, dan siapapun yang terkena akan terjatuh tak berdaya. "Kalau begini, semuanya akan berakhir," seru seseorang dalam ketakutan saat mereka mencoba melarikan diri.
Pada saat kritis ini, Che Cheng-yu, si penghasut serangan gelombang binatang, melangkah maju dan menghancurkan kelompok goblin dengan mudah menggunakan tangan karpetnya. Seorang siswa yang diselamatkan langsung bertanya, "Apakah Anda Cha Cheng-yu?" Dengan nada dingin, Che Cheng-yu menjawab, "Hentikan omong kosong itu," lalu segera memindahkan yang terluka ke tempat yang lebih aman. Ketika Che Cheng-yu mengangkat kepalanya, siswa tersebut menyadari bahwa ini adalah wajah hantu yang dia temui sebelum memasuki lantai 3. Melihat ini, semua orang langsung melompat ke arah Ghostface. Dialah yang telah mengalahkan sekelompok binatang buas. Saat ini, Cha Cheng-yu perlahan melepas topengnya dan berkata, "Semoga kamu ingat wajahku dan tolong sebarkan namaku saat kamu keluar dari sini." Setelah mengucapkan itu, Che Cheng-yu melambaikan tangannya, menantang untuk bertarung. Mayat prajurit iblis yang tergeletak di tanah seketika berubah menjadi prajurit iblis yang hidup dan mengamuk menuju pasukan goblin yang tersisa, menggigit dan mencakar dengan penuh kemarahan. "Kau berpura-pura apa, ya? Aku jelas memanggilmu," teriaknya frustrasi. "Berhenti bicara omong kosong dan segera summon prajurit iblis untukku." Namun, hal yang tak terduga terjadi. Goblin Demon Soul Warriors mulai terbakar dalam sekejap, puluhan prajurit jiwa demon menjadi arang hitam dalam sekejap mata. Ternyata, mereka adalah penyihir goblin yang memiliki kemampuan untuk menyebabkan kerugian yang signifikan terhadap para prajurit demon tersebut. Carl menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah menyingkirkan para penyihir goblin terlebih dahulu. Jika tidak, para prajurit iblis tidak akan bisa mengerahkan kekuatan mereka sama sekali, ujarnya. Saat keduanya berdiskusi mengenai langkah-langkah yang perlu diambil, Yusu sudah berada di atas salah satu penyihir goblin. Dalam sekejap, ia melompat ke bawah. Dengan satu tabrakan yang kuat, semua penyihir goblin pun jatuh satu persatu. "Saudaraku, Flame, tidak layak memiliki kemampuan ini. Brin tidak seharusnya bisa mempengaruhi jiwaku," ucapnya sambil menatap ke arah Vanquished Foes. Setelah mengatakannya, Cheng-yu membuka mulut besarnya dan segera mengaktifkan skill menelan. Dalam sekejap, kekuatan sihir para penyihir goblin itu terus-menerus dihisap oleh Che Cheng-yu, menambah kekuatannya dengan cepat.